Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, mahasiswi STAI Muafi Sampang, Prodi PAUD, mata kuliah Public Speaking. Dosen pengampu Bapak Abdullah S. Sos IMPDI. Saya di sini akan mewawancarai kepala sekolah untuk memenuhi tugas dari dosen saya. Sebelum saya mewawancarai kepala sekolah TK Hidayatullah, saya akan membacakan profil sekolah kami. TK Hidayatullah berada di Desa Baple, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. TK Hidayatullah berdiri pada tahun 2009, berstatus swasta dan berakreditasi B. Visi: mewujudkan generasi muslim yang beradab, sehat, mandiri, kreatif, dan berprestasi. Misi: membiasakan perilaku Islami sesuai adab dengan meneladani Rasulullah SAW. Menanamkan kepada anak sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mempunyai tugas untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah di TK Hidayatullah. Ya, silakan. Saya mau bertanya, mulai tahun berapakah dibuka program tahfidz di TK Hidayatullah? Program tahfidz yang ada di TK Hidayatullah yaitu dibuka mulai tahun 2018. Terus pertanyaannya, siapa yang membuka program tahfidz tersebut? program tahfidz tersebut dibuka atau diadakan oleh beliau Nyai Haji Aprina Levi Wulandari. Beliau juga selaku pengelola TK PAUD di Hidayatullah. Berapa pendaftaran untuk masuk tahfidz di TK Hidayatullah? Untuk pendaftarannya beliau tidak memungut biaya kepada yang mau bersekolah tahfidz di TK Hidayatullah. Apa tujuan dibuka program tahfidz di TK Hidayatullah ini? Tujuan dibukanya program tahfidz di TK Hidayatullah yaitu adalah untuk mendekatkan diri anak didik sekaligus peserta didik kepada Al-Quran. Dan selanjutnya, metode apa yang digunakan untuk menghafal Al-Quran di TK Hidayatullah? Metode yang kita pakai ialah metode tabarok yang langsung dari Syekh Kamil Al-Budi. Mengapa mengambil metode tabarok dalam menghafal Al-Quran? Karena hanya metode tabaroklah yang kita ikuti pelatihannya secara langsung. Di manakah itu pelatihan tersebut? Yang saya ikuti sama beliau bertempat di Tangerang pada akhir tahun 2018. Berapakah jumlah murid di TK Hidayatullah? Alhamdulillah, semenjak adanya metode Al-Quran, siswa TK di Hidayatullah semakin bertambah
yang awalnya hanya 30 orang sebelum adanya metode tahfidz, yang awalnya 20-30, alhamdulillah sekarang mencapai 100 lebih. Berarti ada peningkatan di situ. Apakah di masyarakat itu sangat mendukung dengan adanya program tahfidz ini? Alhamdulillah masyarakat sangat mendukung dengan adanya program tahfidz ini. Terus apakah hanya masyarakat terdekat yang sekolah di TK Hidayatul Tulab, apa dari desa-desa lain? Alhamdulillah bukan hanya untuk masyarakat terdekat saja, akan tetapi dari desa-desa lain seperti Gunung Eleh, Terjunan, Jelenggung, dan lain sebagainya juga berminat sekolah di TK Hidayatul Tulab berkat adanya program tahfidz tersebut. Berarti sangat mendukung sekali ya masyarakatnya. Iya, alhamdulillah. Terus bagaimana proses belajarnya dalam metode tabarok ini? Proses belajarnya dalam menghafal Al-Quran di sekolah kami ialah dari jam 7 kita masuk. Setelah masuk kita berdoa bersama. Setelah berdoa kita mengulang hafalan yang sebelumnya. Terus setelah mengulang kita langsung ke pelajaran intinya. Dalam prosesnya yaitu kita prosesnya mendengarkan yang kita pelajari. Prosesnya adalah mendengarkan. Setelah pelajaran tersebut selesai ialah siswa-siswanya terus tiap hari setoran sampai jam 10 kita pulang. Di dalam kelas kita pendidik sama siswa tidak keluar dari kelas kecuali izin ke kamar mandi. Kenapa tidak keluar? Supaya anak didik tersebut fokus terhadap pelajaran yang dipelajari di dalam kelas. Itu masuknya berapa hari? Kita dalam 1 minggu itu masuknya full. Dan untuk pelajaran Kalistung itu ditaruh hari apa? Untuk membaca kita adakan tiap hari. Seperti menulis itu ditaruh pada hari Sabtu. Terus apa sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah TK Hidayatul Tulab berkat adanya program tahfidz tersebut? Berarti sangat mendukung sekali ya masyarakatnya. Iya, alhamdulillah. Terus bagaimana proses belajarnya dalam metode tabarok ini? Proses belajarnya dalam menghafal Al-Quran di sekolah kami ialah dari jam 7 kita masuk. Setelah masuk kita berdoa bersama. Setelah berdoa kita mengulang hafalan yang sebelumnya. Terus setelah mengulang kita langsung ke pelajaran intinya. Dalam prosesnya yaitu kita prosesnya mendengarkan yang kita pelajari. Prosesnya adalah mendengarkan. Setelah pelajaran tersebut selesai ialah
siswa-siswanya. Terus tiap hari setoran sampai jam 10 kita pulang. Di dalam kelas kita pendidik sama siswa tidak keluar dari kelas kecuali izin ke kamar mandi. Kenapa tidak keluar? Supaya anak didik tersebut fokus terhadap pelajaran yang dipelajari di dalam kelas. Itu masuknya berapa hari? Kita dalam 1 minggu itu masuknya full. Dan untuk pelajaran Kalistung itu ditaruh hari apa? Untuk membaca kita adakan tiap hari. Seperti menulis itu ditaruh pada hari Sabtu. Terus apa sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah TK Hidayatul Tulab? Untuk sarana dan prasarana di TK kami yaitu untuk kelas ada 3 kelas. Untuk hafalan kita ada TV di kelas untuk program hafalannya, dan masih banyak lagi seperti buku cerita, seperti APE dan lain sebagainya. Untuk melancar ada TV di tiap kelas untuk untuk anak-anak tersebut cepat hafal dalam menghafal. Terus ada buku cerita, terus ada APE juga untuk untuk anak-anak semangat dalam belajar. Itu. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah Ustadzah Nurul Aini atas wawancaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sarana dan prasarana sekolah TK Hidayatul Tulab dan APE di dalam kelas, juga ada Al-Quran dan TV. Ini adalah kelas Madinah. Ini adalah kelas Palestina. Ada permainan edukatif seperti ini adalah musola Pondok Pesantren Hidayatul Tulab Al-Mas'udi. Edukatif yang dimiliki TK Hidayatul Tulab Al-Mas'udi yang berada di luar kelas ini. Ada perosotan, ada jungkat-jungkit, ini ada jembatan juga.